Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi Sabat ini saya Pendeta Cucu Elia rindu menemani saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang pada pagi ini kita akan mempelajari satu pasal dari Injil Yohanes pasal 9, dan saya memberi judul pertanyaan yang salah. Sebelumnya saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon berkat, memohon tuntunan Roh Kudus, agar ketika kami membaca dan mendengarkan sabdamu, kami boleh diteguhkan dan dikuatkan, dan biar Roh-Mu memberikan kami hikmat pengajaran yang akan memperjelas ke dalam pemikiran kami, sehingga kami terus dari hari ke hari bertumbuh dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini saya sudah sebutkan tadi, judulnya adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan mana yang salah? Seringkali saudaraku sekalian, bila mana kita tidak mengetahui sesuatu tema tertentu, pengetahuan tertentu, boleh jadi kita bertanya pun salah. Salah arah dalam bertanya. Seringkali pertanyaan kita tidak memasuki sesuatu yang dimaksudkan, yang seharusnya kita ketahui. Dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan keagamaan dari orang-orang Israel, kita menemukan juga ada pertanyaan yang salah yang diajukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Yohanes pasal 9 dikisahkan ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Yesus ketika Yesus sedang lewat. Ayat 1, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, ada seorang buta. Kemudian murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-muridnya adalah orang-orang yang juga dipengaruhi oleh kebanyakan guru-guru Yahudi. Ya, sehingga pertanyaan pun pertanyaan yang tidak jauh dengan mereka. Pertanyaan demikian. Rabi, kepada Yesus mengatakan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Rupanya orang buta ini sudah sangat populer di tengah-tengah orang Israel karena dia dilahirkan buta. Sehingga murid-muridnya pun tahu betul apa yang terjadi. Sehingga dia bertanya, murid-murid bertanya, siapa yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Jadi saudaraku sekalian, Yesus dalam bertanya jawab, pertanyaan itu harusnya dijawab salah satu daripada pertanyaan itu. Yaitu jawabannya orang ini yang salah atau orang tuanya. Tapi saudaraku sekalian, jawaban Yesus adalah jawaban yang sangat bijaksana. Dan jawabannya adalah jawaban yang menunjukkan tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan, bukan mengelak. Dikatakan oleh Yesus, inilah jawabannya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, perjalanan hidup kita, tetangga-tetangga kita, negeri kita, ada banyak orang kita temui dengan masalah-masalah yang terjadi yang mungkin kita tidak bisa elakkan. Bahkan mungkin seperti kisah ini, ada sesuatu yang memang harus kita terima, karena itu sejak lahir kita terima. Namun kita mencoba mempersalahkan orang lain, mempersalahkan diri kita, dan tidak mau mengambil sebuah tanggung jawab yang berat. Maka hanya dicari tahu saja siapa yang salah. Tapi Yesus menunjukkan pada kita sebuah tanggung jawab penting, bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan, Allah harus ditinggikan, Allah harus diagungkan di dalam orang ini. Saudaraku, mungkin kebanyakan perkara yang kita lihat, ya, kalau ada orang mengalami kecenderungan seperti ini,
ya, masalah fisik mungkin jadi ejekan. Oh buta, oh tuli dan sebagainya. Tetapi saudaraku sekalian, Yesus justru yang dialami orang itu adalah sebuah persoalan, sebuah problema, sebuah musibah, tetapi Yesus bisa tunjukkan bahwa itu akan menjadi berkat dan bahkan membawa keagungan bagi Allah. Saudaraku, rindukah saudara mempercayai hal ini? Kalau iya, saudaraku, tidak ada persoalan yang membuat kita murung karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Dan saudaraku sekalian, kisah selanjutnya dari pasal 9 ini menunjukkan benar bahwa Allah akhirnya ditinggikan, diagungkan melalui orang buta ini. Iya. Mari kita lihat cerita selanjutnya. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Artinya saudaraku sekalian, selama kita mampu membantu orang itu, selama kita mampu diberi kekuatan, diberi karunia oleh Tuhan untuk membantu orang itu, maka Tuhan katakan, selama masih siang, lakukan itu. Itulah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Selama aku di dunia, akulah terang dunia, kata Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ini tentu satu cerita yang menarik. Yesus meludah, katanya. Dan ketika Yesus meludah ke tanah, Dia mengaduk ludahnya itu dengan tanah, disaksikan oleh orang banyak dan murid-murid, dan mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Wah, luar biasa saudaraku sekalian. Tahukah saudara latar belakang kenapa Yesus lakukan dengan ludah? Mungkin kita perlu melihat apa yang terjadi, apa yang dipahami, apa yang diimani oleh orang-orang Israel yang walaupun mungkin tidak benar keyakinan mereka. Di kalangan orang Israel, ada sebuah keyakinan bahwa ludah dari seseorang dapat menyembuhkan sebuah penyakit. Ya, yaitu ludah dari seorang anak laki-laki yang pertama. Wah, ini dia ya. Jadi ada sebuah keyakinan seperti itu di tengah-tengah kalangan orang Israel pada zaman Yesus hidup. Sehingga Yesus melakukan sebuah adegan di mana sebenarnya Yesus bisa menyembuhkan orang buta itu dengan hanya sekejap saja, dengan sebuah perkataan saja. Tetapi Yesus menunjukkan dengan apa yang mereka imani, dan Yesus mau tunjukkan bahwa Yesus adalah anak sulung itu. Di dalam ludahnya ada kuasa kesembuhan. Namun demikian bukan hanya ludahnya, seluruh hidupnya adalah kekuatan dan mukjizat bagi kehidupan kita. Dan benar orang itu sembuh. Namun saudaraku sekalian, di dalam kesembuhannya ada pergumulan yang rumit. Serumit-rumitnya. Sebab orang-orang Israel melihat bahwa kesembuhannya itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Ya, mengapa tidak wajar? Mari kita lihat, rupanya orang buta itu, orang buta yang kebanyakan tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya, sekampung sudah tahu bahwa orang buta ini adalah orang buta yang sejak lahir memang lahirnya buta. Tapi sekarang mereka lihat orang ini melek. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan. Mari kita lihat ayat yang ke-11, sebuah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, katanya, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata lagi, di mana dia? Di mana? Aku tidak tahu di mana dia, katanya. Rupanya sudah berpisah untuk sementara itu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Nah sekarang, saudaraku sekalian, orang sudah sembuh, sudah sehat. Dipersoalkan siapa yang menyembuhkannya. Ini sebuah tantangan, karena bagi orang-orang Israel, seorang yang sakit, apalagi sejak lahirnya,
diyakinkan bahwa ada dosa di antara mereka. Ada dosa orang tuanya atau orang itu sendiri, yang mana tidak mungkin, itu adalah karena kutukan dari Tuhan, tidak mungkin disembuhkan. Tetapi sekarang kita lihat bagaimana orang itu sembuh. Jadi orang mempertanyakan, siapa ini? Dibawa orang itu akhirnya kepada orang Farisi. Dianggap orang Farisi adalah ahlinya untuk menentukan kebenaran daripada kesembuhan itu. Ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengadakan penyembuhan itu, mengaduk tanahnya, ya, saya beri tanda kutip mengaduk tanah. Mengaduk tanah itu sebuah pekerjaan, ya. Dan memelekan mata orang itu dilakukannya pada hari Sabat, ya. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan pekerjaan mengaduk tanah pada hari Sabat. Lalu orang Farisi dalam ayat 15 bertanya kepadanya, bagaimana matanya bisa melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku basuh diriku, dan sekarang aku melihat. Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang itu tidak mungkin datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana orang berdosa dapat mengadakan mukjizat seperti ini? Maka di antara orang Farisi itu timbullah pertentangan. Saudaraku sekalian, bagi sebagian orang Farisi itu tidak mungkin orang-orang pelanggar hukum Tuhan bisa melakukan mukjizat. Mungkin ada benarnya bahwa memang pendosa-pendosa itu tidak mungkin melakukan mukjizat. Tapi apa yang dilakukan Yesus, mengaduk tanah pada hari Sabat, bukan dosa, ya. Dalam proses itu Yesus sedang melakukan kesembuhan, pemulihan bagi orang yang berdosa, yaitu orang buta tadi. Jadi saudaraku sekalian, yang dipertentangkan orang Farisi adalah karena Yesus bekerja mengaduk tanah dengan ludah untuk kesembuhan. Saudaraku sekalian, lihat bahwa ada banyak orang mempertentangkan proses, mempertentangkan dan menjadi sebuah perselisihan tentang bagaimana bisa seseorang sembuh. Tetapi seringkali fakta bahwa orang itu sembuh tidak menjadi sukacita bagi mereka. Mereka hanya berkutat pada hukum dan hukum dan hukum. Mungkin ini satu pelajaran berharga buat kita. Sebagian daripada kita yang mengimani kebenaran Sabat, bukan menghilangkan kebenaran Sabat, pentingnya hari Sabat, tetapi bagaimana kesembuhan yang pada hari Sabat adalah sesuatu yang Yesus sedang dobrak bagi kebanyakan pemikiran orang Israel, di mana mereka tidak boleh melakukan apapun, termasuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Baik saudaraku sekalian, kita lanjutkan cerita ini yang sangat menarik. Mereka berkata kepada orang buta tadi, dan apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekan matamu. Jadi orang ini ditanya, ya, oleh orang Israel, orang Farisi, dan juga orang-orang yang menyaksikan. Jadi siapa sesungguhnya orang itu? Ya, orang itu langsung menjawab, ia adalah seorang nabi, jelas bagi saya. Dia katakan, ya, orang itu sudah menyembuhkan saya, berarti dia adalah seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta, ya, dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Panggil dulu orang tuanya. Dipanggil orang tuanya, dan orang tuanya kemudian datang, dan benar orang tuanya lihat bahwa orang itu anaknya sudah bisa melihat. Tapi orang tua ini takut, saudaraku sekalian, sehingga dia katakan, kami tidak tahu siapa yang memelekan matanya, tanya aja sendiri, dia kan sudah dewasa, katanya. Sebetulnya tentu saja dia tahu, tapi dia takut, ya. Lihat ayat 22, saya ingin kita merenungkan ayat ini. Ayat 22 dikatakan, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia, yaitu mengaku Yesus sebagai Mesias, akan dikucilkan, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya orang tuanya itu berkata, ia telah dewasa, tanya saja sendiri, tanya sama orangnya. Sebetulnya dia bisa menyaksikan benar bahwa orang itu, anak saya ini buta sejak kecilnya.
Tetapi dia tidak mengatakan itu. Kenapa? Takut. Takut, saudaraku sekalian. Jadi di dunia ini seringkali banyak juga orang sudah diyakinkan akan kebenaran, diyakinkan akan keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus, diyakinkan akan kuasa keselamatan yang ada dalam diri Yesus, diyakinkan dengan kebenaran ayat-ayat firman Tuhan yang meyakinkan bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan yang akan datang ke dunia ini, yang akan menghakimi dunia ini, dan dialah juga adalah hakimnya. Saudaraku sekalian, banyak orang sudah diyakinkan dengan pengajaran, tetapi karena takut oleh karena masa, oleh karena keluarga, oleh karena teman, oleh karena tetangga, takut untuk meyakini sesuatu, akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Oh, saudaraku sekalian, saya rindu bahwa saudara boleh terhindar dari pemikiran takut ini. Karena memang di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak tekanan juga. Kalau kita meyakini satu agama tertentu, ya, kalau kita berpindah agama, kalau kita meyakini kebenaran tentang keselamatan dalam Yesus, kita mungkin dikucilkan seperti cerita ini oleh orang Yahudi. Sehingga orang ini takut dan berkata yang berbeda. Untuk secara politis dia katakan, tanya saja sendiri. Lalu saudaraku sekalian, dipanggil lagi orang buta tadi itu. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Tapi jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Orang buta itu, saudaraku sekalian, ditekan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, bilang kepada orang banyak ini bahwa orang itu adalah orang berdosa. Yesus adalah orang berdosa, melanggar hari Sabat. Katakan itu. Oh, saya tidak bisa mengatakan itu, kata orang buta. Yang saya tahu, orang itu sudah melakukan satu perkara penting bagi hidup saya, di mana saya tadinya buta, sekarang dapat melihat. Itu saja yang saya bilang. Saudaraku sekalian, kemudian kata mereka mendesak lagi. Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia dapat memelekkan matamu? Lalu jawabnya, telah kukatakan kepadamu. Dia katakan, sudah berulang-ulang saya mengatakannya kepadamu. Mau tanya apa lagi, katanya. Mau lebih jelas lagi, atau kamu mau jadi muridnya juga, katanya. Diledek. Ya, orang buta ini akhirnya meledek, ya. Memang kamu mau jadi orang murid itu? Lalu orang Farisi dengan marahnya, dengan juga sangat mengejek, kamu saja jadi muridnya. Karena kami ini murid-murid Musa. Mereka bangga menjadi murid Musa, menjadi para pengikut yang mengikuti hukum-hukum Musa. Namun saudaraku sekalian, mereka banyak menambah hukum yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran yang berharga dari cerita Yohanes pasal 9 adalah bagaimana kehidupan berdosa kita. Seringkali kita bertanya, seringkali kita juga berdoa kepada Tuhan, dan doanya seringkali salah. Seringkali kita harus diajar oleh Roh Kudus untuk kita belajar berdoa, karena kita salah mengungkapkan pokok-pokok doa kita, permintaan-permintaan kita, karena yang diminta salah. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Dalam kelas-kelas diskusi, sekolah Sabat, seringkali kelas-kelas itu berselisih, bertegang bahkan, karena membahas satu pertanyaan yang seharusnya tidak penting untuk ditanyakan. Bukan satu esensi yang penting untuk kehidupan rohani kita. Itu sebabnya saudaraku sekalian, kita seringkali tidak bertumbuh, karena kita bertanya kepada hal yang tidak penting, tidak perlu untuk kehidupan rohani kita. Sama seperti pertanyaan yang tadi disebutkan di awal bahwa ada orang buta. Tapi mereka bertanya, orang buta ini sejak lahir, jadi kalau dia lahirnya cacat, lahirnya buta seperti ini, siapa yang salah? Orang tuanya atau orang itu sendiri? Yesus tidak memberikan jawaban dari pilihan itu. Karena sesungguhnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mementingkan diri sendiri. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menghindar tanggung jawab kita, ya. Karena kita tidak mau mengobati orang itu. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan
memiliki maksud-maksud yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa ada banyak orang sukses? Kenapa banyak orang mungkin menderita? Kenapa banyak orang mungkin hidupnya penuh dengan kecukupan? Tapi ada banyak orang juga hidupnya penuh dengan kekurangan. Bahkan juga secara fisik banyak kekurangannya. Bahkan cacat dia. Tapi Tuhan menghadirkan semua ini untuk saling menanggung satu dengan yang lain, di mana akhirnya Allah lah yang ditinggikan. Sehingga ayat yang dikatakan tadi dalam ayat yang ketiga, sebagaimana Yesus katakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Tapi seringkali kita menghindar dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bodoh, yang membuat kita terhindar dari tanggung jawab kita. Saudaraku sekalian, kami rindu bahwa melalui renungan firman Tuhan pada pagi Sabat ini, kita boleh tuntun untuk melihat bagaimana Allah bisa menggunakan pribadi demi pribadi kita untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang kami terima pada Sabat pagi ini. Dan biarlah kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak salah bertanya, tidak salah memohon doa. Karena kami boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk memohon, untuk bertanya, untuk hal yang akan mengagungkan Tuhan. Dan di dalamnya kami diberkati. Tuhan terima kasih dan mohon berkat untuk seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi, yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini dan mungkin dalam kelemahan iman, dalam lemah fisiknya. Tuhan berkenan menjamah dengan tangan Tuhan yang kuat dan memberikan kekuatan dan kepulihan dan keteguhan iman. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.